nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel, tahu nggak? Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! Dikit-dikit baperan, dikit-dikit dimasukkan hati. Yang terjadi nanti marah sana, marah sana, marah sana, benci sana, benci sana, benci sana. Gunanya apa? Megawati bahwa negara seperti kembali ke Indonesia. Ya, untuk semua masukan kami tampung. Coba sini dulu ya, di jam kerja ya. Saya katakan di medsos, ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, tidak maksudnya ditangkap, oke, ada yang ditangkap ketika menghina terlalu jauh, tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang sampai ada orang yang menangkap atau apa seperti itu, apakah ada? Enggak. Saya nggak tahu nih, maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa dulu? Jadi kalau ini fakta, ya kalau ini fakta mestinya memang fakta-fakta itu disodorkan kepada seluruh aparat yang tersedia untuk memproses itu. Kalau ada pelanggaran pemilu ada Bawaslu-nya, bahkan ada Gakumdu segala macam, itu bisa. Tapi begini sebetulnya persoalan kita, saya kira kita masuk kepada pertanyaan fundamental saja, bahwa sampai hari ini Pak Jokowi itu adalah kader PDI Perjuangan, bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah menampik sedikit pun bahwa beliau itu dari dulu berpolitik selalu dengan PDI Perjuangan, mulai dari wali kota, gubernur, dan juga presiden. Dan karena itu maka kalau misalnya ada tadi kegelisahan seperti yang disampaikan oleh Mega, sebetulnya secara internal kan bisa dipanggil, dan dalam potret politik nasional kita sering sekali Pak Jokowi dipanggil dan beliau datang. Beliau pasti ada nasihat, karena sebagai orang tua tadi, sebagai ibu, pastilah Pak Jokowi mendengar gitu. Jadi kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran itu secara internal saja saya kira di PDI Perjuangan ini bisa diselesaikan. Kenapa mesti harus dibesarkan, dibawa keluar? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini, di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sahabat Paradigma 45, sebagaimana pada video tadi yang telah kita tampilkan, bahwa dengan berapi-api Ibu Megawati Soekarno Putri lagi-lagi menyinggung soal Pak Joko Widodo yang hari ini merestui anaknya untuk menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Ya, dengan menggebu-gebu kemudian Ibu Megawati mengatakan bahwa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa kalian yang baru berkuasa mau bertindak seperti zaman Orde Baru? Kenapa kalian yang baru berkuasa mau bertindak seperti zaman Orde Baru? Begitu perkataan dari Megawati Soekarno Putri. Ya, di mana beliau adalah seorang ketua umum dari partai PDIP. Ya, mungkin itu yang kemudian akan terlintas di pikiran mereka, para politisi PDIP, terlebih Megawati hari ini yang kemudian mereka begitu mengatakan hal itu. Namun seharusnya mereka sadar bahwa bentukan yang membentuk pemerintahan hari ini adalah mereka, yaitu kader PDIP. Tidak bisa dielakkan bahwa Joko Widodo yang hadir hari ini sebagai presiden dari negara Republik Indonesia itu adalah merupakan anak dari PDIP, karena mau tidak mau harus diakui bahwa 2 periode kepemimpinan Jokowi memimpin negara Republik Indonesia ini itu lahir dari rahim PDIP. Pertanyaannya kemudian, kenapa hari ini Jokowi lebih memilih jalan pintas untuk kemudian berkhianat kalau memang mereka anggap berkhianat, dan mendorong memajukan anaknya menjadi cawapres dari Prabowo Subianto?
semua akan berpikir keras bahwa siapa Ibu Megawati, siapa Jokowi, dan siapa yang kemudian lebih disukai oleh rakyat Indonesia untuk melanjutkan kepemimpinan dari Pak Joko Widodo dan kekuasaan yang selama ini dianggap saat ini oleh Ibu Megawati bahwa kekuasaan hari ini adalah seperti zaman Orde Baru. Padahal kita tahu bersama bahwa yang membentuk kekuasaan hari ini adalah Ibu Megawati dan PDIP. PDI Perjuangan itu tidak bisa dielakkan karena lagi-lagi bahwa sering kita saksikan di media Ibu Megawati mengatakan bahwa pemerintahan hari ini harus lebih banyak diisi oleh kader-kader PDIP karena Jokowi bukan apa-apa tanpa PDIP. Itu yang sering dilontarkan oleh Ibu Megawati. Bahkan beliau pernah mengatakan bahwa kabinet di pemerintahan ini harus lebih banyak diisi oleh orang-orang PDIP. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang membentuk pemerintahan hari ini yang beliau anggap sebagai zaman Orde Baru adalah PDIP itu sendiri. Jadi kalau ada zaman Orde Baru jilid 2, berarti itu adalah anak dari PDIP. Itu tidak bisa dilakukan karena semua rakyat, masyarakat tahu bahwa memang PDIP selama ini berkuasa di balik kepemimpinan Jokowi, itu harus diakui secara umum. Ya, walaupun kita tahu bahwa menang pemilu selama 2 periode ini itu adalah pilihan rakyat. Pertanyaannya kemudian, apakah sekarang tanpa Jokowi, apakah Megawati dan PDIP masih bisa memenangkan pemilu atau tidak? Itu adalah tanda tanya. Dan kalau kita lihat, menganalisis secara bersama kegelisahan Ibu Megawati dan beberapa kader PDIP dan beberapa YouTuber-YouTubernya PDIP saat ini yang kemudian terus menyerang membabi buta Jokowi dan Gibran dan Prabowo, itu sebagai bentuk kegelisahan bahwa kalau kita tidak mampu mengkanter Jokowi dan Gibran dan Prabowo hari ini, maka dapat dipastikan bahwa PDIP tidak akan lagi menang pemilu. Ya mau tidak mau, bukan cuma YouTuber-YouTubernya, bukan cuma kader-kadernya, bukan cuma pembesar-besarnya, bahkan nomor satunya PDIP yaitu Ibu Megawati telah turun tangan untuk kemudian mengkanter itu karena ketakutan-ketakutan itu mulai muncul setelah Gibran menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa memang betul PDIP lagi-lagi tidak akan lagi memenangkan pemilu seperti periode-periode sebelumnya. Ya, ini adalah peluang buat partai lain untuk kemudian memenangkan pemilu di 2024 ini. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.